podcast Bahasa Indonesia di episode kedua di season yang ke-16 atau ke-15 ini. Jadi pada dasarnya saya sudah kembali di waktu luang yang terjadwal, dan meskipun pada dasarnya video yang sudah saya coba persiapkan atau dijadwalkan untuk dipublikasikan adalah terakhir di hari ini, sehingga dua video yang belum saya proses atau saya unggah untuk dijadwalkan publikasinya itu hanya cukup sampai pekan depan di hari Senin, yang tentunya sebelum saya melewati waktu luang yang terjadwal kembali, sehingga kemungkinan besar saya sudah harus menyiapkan episode baru pada pekan ini sebanyak mungkin beberapa 2 sampai 3 episode yang saya tidak tahu apakah saya bisa mencari suatu topik pembahasan atau hal yang ingin saya ceritakan, karena pada dasarnya di waktu luang yang terjadwal ini saya hanya melakukan rekaman yang tidak saya ekspektasikan hasilnya, dan sebenarnya sudah saya lakukan dari awal hingga akhir secara penuh tanpa ada yang tersisa, meskipun pada dasarnya rekaman tersebut masih terus bisa diperbaiki secara terus-menerus sampai suatu saat kita sudah tidak memiliki waktu untuk memperbaiki hal tersebut. Jadi ya seperti itulah mengapa saya tetap terus mengulangnya kembali, dan saat ini sudah kembali di awal lagi, yang tentunya merupakan rekaman yang cukup panjang, sehingga saya sudah merekam kurang lebih hampir setengah jam, yang tentunya tidak bisa saya lanjutkan ke rekaman di secara langsung di channel utama saya dalam bahasa Inggris yang biasa saya lakukan setelah itu. Jadi mungkin ini kurang lebih sama seperti ketika di pekan lalu saya harus menyiapkan podcast bahasa Indonesia terlebih dahulu, karena memang sudah membutuhkan episode yang harus diproses dan dijadwalkan agar dapat mempertahankan konsistensi dari 2 hari sekali ada satu video yang setidaknya dipublikasikan. Jadi seperti itulah, dan ya kurang lebih saya juga masih belum menceritakan hal apapun yang saya alami semenjak terakhir saya membuat podcast, baik itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, karena tentunya kemarin sebenarnya saya memiliki waktu luang yang tidak terjadwal, tapi saya tidak menggunakannya sama sekali untuk melakukan hal yang produktif, karena mungkin pada saat itu saya sedang dalam kondisi yang kurang termotivasi mungkin akhir-akhir ini, karena memang tentunya mengerjakan atau mencari suatu peluang di pekerjaan utama saya tentunya tidak semudah seperti yang saat itu atau dahulu kala, karena saat ini mungkin sebagian perusahaan di bidang teknologi sedang melakukan efisiensi sebanyak mungkin agar mungkin mereka dapat menghasilkan kejelasan pada keuntungan mereka, karena sebagian besar tentunya evaluasi atau nilai pada sebuah perusahaan teknologi itu hanya didasarkan pada banyaknya pengguna ataupun bagaimana mereka dapat membuat suatu aplikasi yang berguna oleh banyak orang, tidak kepada keuntungan yang pasti. Dan sehingga pada saat itulah yang membuat setelah pandemi itu sudah dianggap selesai bagi sebagian orang, itulah yang membuat orang tidak terlalu memikirkan atau tidak terlalu peduli terhadap perusahaan teknologi seperti dahulu kala, ketika mereka benar-benar tergantung kepada suatu teknologi, sehingga mereka benar-benar harus menginvestasikan mungkin hal yang mereka punya pada perusahaan teknologi, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang akan terus berkembang di masa depan. Tapi ternyata memang sebagian besar manusia tidak terlalu suka mengenai perkembangan zaman, karena tentunya mereka masih memilih untuk melakukannya secara konvensional, seperti sebagaimana pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan di mana aja, mereka tetap memaksakan untuk bekerja pada di suatu tempat yang sama, yang tentunya saya tidak tahu apakah saya bisa kuat merasakan hal tersebut di tahun depan, yang tentunya kepastian itu semakin menjadi-jadi mungkin. Jadi ya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena sudah hampir 5 menit. Jadi saya coba akhiri seperti biasa, saya hanya akan membuat sampai